Pernah nggak kamu melakukan tawar-menawar saat membeli sesuatu? Atau sedang menyelesaikan masalah dengan diskusi? Ya, itulah teks negosiasi. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada kawan-kawan semuanya. Semoga kita selamanya ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi di video kali ini kita akan belajar teks negosiasi dalam media komik. Mengapa dengan media komik? Karena agar mudah dipahami. Perkenalkan, saya Firman Hidayatullah dan mari kita mulai. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Apa itu teks negosiasi? Coba sebelum dilanjut, kalian komen dulu di bawah. Nah, teks negosiasi itu merupakan bentuk interaksi untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dan tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu ada pihak yang berunding, kemudian ada perbedaan kepentingan. Yang ketiga, hasilnya win-win solution. Jadi saling menguntungkan. Yang keempat, menggunakan bahasa persuasif dan santun. Walaupun kita saling bernegosiasi, kita saling tawar-menawar, harus memakai bahasa yang sopan dan santun. Selanjutnya ada struktur. Nah, pastinya ya kawan-kawan dalam teks bahasa Indonesia ini memiliki struktur yang berbeda-beda. Adapun struktur dalam teks negosiasi, yang pertama ada pembukaan, di mana isinya itu adalah pengenalan masalah. Kemudian ada isi, yang isinya itu penyampaian argumen, tawar-menawar, ataupun pencarian suatu solusi. Yang terakhir ada penutup. Nah, penutup ini berisi kesepakatan ataupun istilahnya solusi yang saling menguntungkan. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat. Saya sudah membuat salah satu komik ya yang berkaitan dengan teks negosiasi. Oke, mari kita lihat. Nah, komik ini berjudul Kesepakatan di Tengah Hutan. Di sini tokohnya ada Monkey dan sang buaya. Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor monyet bernama Miko. Ia suka berpetualang dan terkenal cerdik, tapi sedikit licik. Oke. Aduh, panas sekali hari ini. Aku haus. Bukankah itu sungai? Wah, kebetulan sekali. Miko menghampiri sungai tersebut, tapi tanpa Miko sadari, ada seekor buaya yang sedang menjaga sungai. Nah, ini termasuk ke dalam pembukaan. Tadi kan strukturnya ada 3. Pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ini adalah pembukaannya. Selanjutnya, coba. Menurut kalian ini termasuk isi tidak? Ini kata buaya ya. Berhenti di situ. Sungai ini wilayahku. Kata monyet. Aku hanya ingin sedikit air, Tuan Buaya. Tidak ada yang boleh minum di sungai ini. Apakah itu termasuk isi, kawan-kawan? Coba komen di bawah. Lanjut. Miko tahu ia tak bisa melawan buaya. Kemudian dia duduk di atas batu dan kemudian dia mencoba mencari cara. Nah, Miko pun bilang seperti ini. Sungai ini indah ya, tapi bukankah airnya mengalir ke banyak tempat? Nah, mulai ada negosiasi nih. Kata buaya, lalu kenapa? Mungkin kita bisa sama-sama menjaga sungai ini agar tetap bersih. Tapi sebagai gantinya, Tuan Buaya harus memperbolehkanku untuk minum di sini. Buaya pun terdiam. Ia teringat betapa sulitnya menjaga sungai sendirian selama ini. Oke, lanjut. Seperti yang bisa kau lihat, sungai ini sudah sangat kotor. Bagaimana jika aku juga membantumu untuk menjaga sungai di daerah ini? Dengan begitu bebanmu akan lebih ringan, bukan? Nah, buaya pun berpikir, anak ini ada juga benarnya. Lanjut. Setelah berpikir sejenak,
Buaya akhirnya setuju dengan tawaran Miko, mengingat menjaga sungai itu sangat melelahkan. Baiklah, nak, kau boleh minum di sungai ini, asal kau membantuku menjaga sungai ini agar tetap bersih. Jadi bagaimana? Apakah kau setuju dengan tawaranku? Aku akan membantu menjaga sungai ini, tapi sebagai bayarnya, aku bebas untuk minum air di sungai ini. Sepakat. Maka sejak hari itu, Miko dan buaya bekerja sama menjaga sungai agar air tetap jernih. Dan Miko bisa minum air dengan damai. Nah, itu adalah penutup dari teks negosiasi menggunakan media komik. Oke kawan-kawan, setelah melihat contoh tersebut, jadi teks negosiasi ini adalah suatu dialog untuk mencapai kesepakatan bersama dengan struktur. Tadi ada apa aja? Pembukaan, isi, dan penutup. Nah, jadi melalui komik ini juga kita bisa melihat contoh nyata bagaimana bahasa, strategi, dan solusi yang digunakan dalam negosiasi. Terutama tadi kan digambarkan oleh komik, oleh monyet melakukan negosiasi dengan buaya untuk bisa minum di sungai yang dihuni oleh buaya. Cara pembuatan komik pun sangat mudah ya kawan-kawan, terutama sekarang di zaman teknologi. Entah gitu kita bisa mencari buku komik, ataupun kita buat sendiri. Bisa memanfaatkan AI dan lain sebagainya gitu. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyimak sampai detik ini, yang sudah bertahan sampai detik ini. Video ini dibuat untuk UAS ataupun ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saya Firman Hidayatullah dengan NIM 12421200001 menggunakan media komik untuk memvisualisasikan teks negosiasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Boleh kawan-kawan apabila mau ada kritik ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya Firman Hidayatullah pamit undur diri. Wallahumma fiq ila komitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you